Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ia lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Sebab itu, mintalah kepada Tuan pemilik tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, 'Damai bagi rumah ini.' Jika di situ ada orang yang layak menerima damai, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan diterima, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, 'Kerajaan Allah sudah dekat.' Tetapi jika kamu masuk ke sebuah kota dan kamu tidak diterima, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, 'Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu.' Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Sesudah menyelesaikan perutusannya, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, Aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara terkasih, bila pada minggu lalu selama sepekan tekanan dari bacaan liturgi adalah tentang sikap dasar kemuritan, pada minggu ini dan sepekan ke depan arahnya adalah perutusan sebagai murid Kristus. Keduanya memiliki kaitan erat, yakni orang yang memiliki sikap dasar kemuritan seperti mau terbuka pada gerak roh, tidak kaku, mau memupuk relasi dengan Allah dalam setiap pergulatannya, dapat membedakan mana sarana, mana tujuan,
dan mau memperbarui diri terus-menerus, berarti orang itu siap untuk diutus. Diutus kemana? Ke tengah situasi dunia dan membawakan kabar sukacita, damai sejahtera. Inilah dinamika kemuritan yang dituturkan oleh bacaan-bacaan hari ini. Dan itu pula yang ditekankan oleh beberapa dokumen gereja seperti Gaudium et Spes, Ad Gentes, Evangelii Nuntiandi, Evangelii Gaudium, dan lain-lain. Intinya, sebagai murid Kristus pada dasarnya kita semua adalah misionaris, yaitu orang yang melakukan misi atau perutusan di dunia. Bagaimana memahaminya? Pertama, dalam perikop Injil hari ini, Yesus mengatakan atau Yesus mengutus 70 muridnya. Angka 70 ini secara kitab suci punya arti, yakni kelipatan terbesar 10 dari kelompok yang utuh 7 atau kelompok sempurna. Maksudnya, Lukas ingin mengatakan Yesus mengutus semua orang. Setiap orang yang menjadi murid Kristus diutus. Maka perutusan tidak terbatas pada 12 rasul yang berasal dari kalangan tertentu. Ini pula yang dalam Evangelii Nuntiandi dan Evangelii Gaudium ditegaskan. Setiap dari kita yang telah menerima baptisan, menerima perutusan yang sama seperti murid Kristus, yakni menggunakan karunia-karunia yang diberikan Allah untuk membagikan harapan dan sukacita bersama dengan orang-orang lain yang berkehendak baik. Maka misi tidak terbatas pada fungsi tertentu seperti hanya untuk para imam, hanya untuk religius, hanya di bidang liturgi, hanya di paroki dan lain-lain. Misi lebih menyangkut seluruh aspek kehidupan kita, dimanapun kita berada, apapun profesi atau pekerjaan kita. Sebagai bagian dari dunia, kita tidak terpisah, namun kita hidup di dalamnya. Maka setiap keprihatinan, masalah yang ada di dunia menjadi tanggung jawab kita semua. Disinilah beberapa dokumen gereja, ajaran sosial gereja atau ASG mendapatkan konteksnya. Maka baik pula bila kita sebagai anggota gereja mulai akrab juga dengan beberapa kekayaan gereja dalam dokumen-dokumennya. Yang kedua, salah satu misi atau perutusan yang dimandatkan oleh Yesus bagi para muridnya adalah mewartakan dengan menghidupi damai. Dan hal ini perlu dimaknai dari tataran yang paling sederhana, terutama dalam rumah tangga. Ketika kehidupan damai itu bisa diwujudkan dalam keluarga-keluarga Katolik, hal itu akan membawa pengaruh besar juga dalam masyarakat. Paus Fransiskus menegaskan bagaimana mewujudkan damai dalam tataran yang praktis, seperti menghilangkan kebiasaan gosip, cemburu yang berlebihan, fitnah, dan lain-lain, dan lebih mengedepankan sikap menghormati martabat manusia dan memupuk dialog. Maka pesan Yesus pada para muridnya untuk menyampaikan damai sejahtera perlu dilatihkan dari level yang paling sederhana dalam keluarga,
dan itu berada dalam tataran praktis bersama orang-orang yang berkehendak baik. Saudari dan saudara terkasih, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus yang menerima perutusan yang sama. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, kita diutus untuk menyampaikan damai dan harapan dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Damai di bumi akan terwujud bila kita mau melatihnya dalam level yang praktis, mulai dari keluarga kita. Maka mari keluarga-keluarga Katolik, kita latihkan sikap damai itu dan bangun sikap dialog dengan masyarakat sekitar di mana kita tinggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.